Assalamualaikum semuanya, nama saya Fathia Hakim Segitaningrum, dosen Teknik Sipil di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FTUI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sebuah topik dalam bidang geoteknik nih yang masih berkembang pesat, yaitu clay shell dan efeknya terhadap konstruksi. Nah, pertama-tama mungkin kita bertanya ya, apa sih itu clay shell? Singkatnya, clay shell itu sebenarnya adalah jenis batuan sedimen yang tersebar di banyak belahan dunia. Pada dasarnya, clay shell adalah batuan yang cukup keras di dalam tanah yang memiliki kadar lempuk atau liat yang tinggi. Nah, beberapa clay shell juga mirip dengan klasifikasi clay stone atau bahkan shell. Dan clay shell sendiri tuh memiliki lapisan-lapisan tipis dan rekahan yang mudah dilihat. Dan kalau kita misalkan memegang batuan clay shell yang sudah terekspos di luar, lama-kelamaan batuan clay shell tersebut akan hancur, bahkan hanya dengan cara menggenggam batuan tersebut dengan tangan. Di Indonesia, clay shell dapat diidentifikasi dengan notasi geologi yang tertulis TM, yang biasanya dideskripsikan sebagai batuan lempung dan lempung serpih. Biasanya di atas lapisan batuan clay shell, kita bisa menemukan sebuah batuan vulkanik yang bernama tufa. Nah, beberapa lokasi yang mungkin teman-teman sering kali bahas tentang clay shell itu ada IKN, Sentul di Jawa Barat, Semarang, khususnya di area Candirejo di Jawa Tengah, yang merupakan area yang sering dilewati oleh jalan tol Semarang-Bawen, dan juga formasi Subang di Jawa Barat. Jadi, apa sih yang bikin clay shell bermasalah? Nah, clay shell ternyata memiliki mineral-mineral yang menyebabkannya mudah mengembang atau swelling, mudah lapuk atau slaking, dan mudah hancur atau degradation atau mungkin kita sebutnya dengan degradasi. Beberapa mineral di antaranya kita sebut dengan smectite dan ilit. Tanah yang mudah mengembang dan melapuk biasanya akan merusak struktur bangunan yang ada di atasnya. Hal yang paling mudah dilihat adalah retaknya lantai atau bahkan longsor akibat kekuatan tanah dan batuan yang tidak lagi kuat menahan beban air maupun bangunan di sekitarnya. Secara umum ada banyak sekali faktor pelapukan pada batuan loh, seperti topografi, aktivitas organisme, iklim yang berubah-ubah, elevasi air tanah yang berubah-ubah, dan juga properti batuan seperti mineral lempung atau liat yang ada di dalam batuan tersebut. Nah, clay shell yang bentuknya batuan biasanya tuh tidak bisa kita lihat dengan hanya kasat mata saja. Kecuali kalau misalkan kita akan melakukan pengeboran yang cukup dalam, baru nanti kita akan menemukan clay shell dalam bentuk batuan. Justru clay shell yang sering kita lihat dengan kasat mata adalah clay shell yang sudah melapuk, dan kita bisa lihat ada di permukaan. Perbedaan kondisi pelapukan inilah yang kita sebut dengan derajat pelapukan. Spesifik untuk clay shell, salah satu penyebab siklus yang terjadi saat clay shell terekspos dari kondisi batuannya, kemudian terkena udara, hujan, dan matahari, itu bisa kita sebut dengan siklus basah dan kering. Jadi, secara bergantian, batu clay shell itu akan terkena hujan, kemudian akan kering akibat matahari, kemudian akan terkena hujan lagi, kemudian akan kering lagi oleh matahari. Jadi waktu ada terjadi kering saat matahari, sebenarnya air yang meresap itu akan kering dan saat hujan airnya akan meresap lebih dalam lagi ke batuan yang kemudian akan mengubah keadaan air dalam batuan tersebut dan mengubah ikatan-ikatan dalam mineral lempung sehingga batuan tersebut bereaksi dan membuat clay shell ini menjadi lebih lemah dan melapuk. Ilustrasi pelapukan akibat siklus basah kering tadi bisa kita lihat di video singkat ini. Kita bisa melihat bahwa batuan yang tadinya kokoh kemudian melapuk sedikit demi sedikit menjadi lebih rapuh. Kemudian rapuhnya batuan ini lama-kelamaan akan terlihat seperti serpihan-serpihan. Nah, apabila siklus basah kering tersebut dilanjutkan, clay shell akan menjadi semakin hancur dan lama-kelamaan akan menjadi seperti tanah. Lalu bagaimana efeknya pelapukan clay shell tersebut ke proyek konstruksi? Teman-teman bisa lihat contoh gambar di sini. Kita bisa lihat bahwa sebuah lereng clay shell yang diketahui cukup kuat saat awal survei ternyata kemudian melapuk akibat pemotongan lereng dan tereksposnya batuan clay shell. Saat konstruksi berlangsung, tentunya area tersebut sudah terekspos kepada siklus cuaca hujan dan juga cerah. Jadi, kemudian yang terjadi adalah turunnya kekuatan clay shell akibat siklus basah kering yang sudah kita bahas tadi. Setelah terjadinya longsor,
para insinyur kemudian mencoba berbagai cara perbaikan yang dapat membantu mencegah terjadinya longsor lanjutan. Sehingga bisa dilihat bahwa akhirnya pada lereng ini, clay shell tersebut ditutup oleh semen yang menahan air agar tidak lagi masuk ke dalam bagian clay shell di area tersebut. Nah, pertanyaannya apakah itu satu-satunya cara? Oh, tentu tidak. Banyak cara menuju Roma, begitupun dengan perbaikan konstruksi yang akan sangat spesifik tergantung pada tempat, jenis tanah, dan juga jenis konstruksinya. Namun, dengan mengerti mengenai karakteristik clay shell, semoga kita bisa paham ya, kenapa sih sebuah lereng bisa longsor atau konstruksi bisa gagal di sebuah tempat yang memang ada formasi batuan tersebut. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman melihat sebuah kegagalan konstruksi atau longsor di area yang kita tahu bahwa ada formasi clay shell di sana, teman-teman sudah bisa langsung tahu nih, oh ini karena clay shell ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat buat semuanya. Sampai berjumpa di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.